Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Siap, alhamdulillah siap. Ini ada barangkali sebelum kita masuk Pak. Ya. Ini Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, tapi seragamnya Satpol PP. Iya, kebetulan saya sehari-hari definitifnya ada di Satpol PP. Iya. Dan kebetulan di Dinpora ini ditugasi oleh Ibu Bupati untuk melaksanakan tugas di sana. Gitu. Oh, jadi kebetulan Dinas Kepemudaan dan Olahraga masih PLT ya Pak? PLT, betul. Sejak kapan Pak PLT di PLT sudah 1 tahun, hampir 1 tahun ya. Oh, hampir 1 tahun Pak. 1 tahun ya, ada lebih ya. Iya. Berarti tadi pagi dari Satpol PP baru ke Pak ya? Kalau di Iya, saya biasanya ya dari pagi Satpol kadang juga ngapelkan juga di Dinpora. Kita wira-wiri pokoknya karena PLT. Iya, betul. Melihat nanti beban tugasnya nanti ada di Dinpora, kalau pas ada tugas kegiatan ya kita ke sana. Kita juga tetap rutin. Kita mantau terus di 2 UPD terus. Kita tidak terus di Satpol PP Jagong terus enggak mungkin. Dua-duanya harus berjalan. Betul. Supportnya di misalnya yang lebih prioritas ada di Dinpora ya. Betul. Di Dinpora, kemudian nanti geser ke Satpol PP. Kita harus membagi waktu. Betul. Memang Demak kalau kita tahu ya memang banyak PLT juga Pak ya. Iya, ini masih proses nanti ya. Nanti ada pengisian lebih lanjut, nanti ada proses. Iya, mudah-mudahan nanti tidak PLT terus Pak ya, segera definitif. Iya. Ini Pak Ridhotin, kita kan besok 9 September kan memperingati Hari Olahraga Nasional. Kan itu Pak? Betul. Yang kebetulan tema kita itu bersama cetak juara. Nah, itu. Apa kira-kira menurut Pak Ridhotin tema kita mengambil bersama kita cetak juara? Iya. Berarti ini ya, kalau saya melihat ya, semangat Haornas tahun ini kan memang bersama cetak juara. Ini ya sebagai momentum khususnya di bidang olahraga, khususnya dalam meningkatkan prestasi olahraga dan sebagainya, ini momentum yang sangat tepat. Di 9 September ini tidak hanya sebagai seremonial belaka, tapi bagaimana dengan momentum di Hari Olahraga Nasional ini kemudian bisa memberikan pencerahan, pemberdayaan, peningkatan kualitas olahraga, khususnya di Kabupaten Demak ini akan lebih meningkat, kompetitif dengan daerah yang lain, khususnya betul, daerah sekitar itu betul, Kalau kita bicara kaitannya dengan tadi, karena Dinas sudah kualitas, peningkatan dan siap berkompetitif dengan daerah sekitar, prestasi olahraga kita bagaimana Pak di Kabupaten Demak? Iya, sebenarnya prestasi olahraga di Kabupaten Demak itu cukup kita banggakan. Kemarin di PON 20 di tahun 2001 Papua, kita alhamdulillah di dayung mendapatkan perak, Mas Divona. Kemudian di wushu juga tarung derajat kita mendapatkan perunggu. Kemudian di event SEA Games kemarin tahun 2022 ya, itu kita mendapatkan dari dayung mendapatkan emas. Iya. Kemudian juga dari ASEAN Para Games yang kemarin di Solo, kita dari atlet para badminton, Mas Agus itu mendapatkan medali perak. Itu untuk level yang ASEAN Para Games. Kemudian di level Popda Provinsi Jawa Tengah di tahun 2021 kemarin, alhamdulillah kita Kabupaten Demak ranking 8 dari 35 kabupaten kota. Tidak terlalu tengah, medium, dan juga terlalu buncit juga Pak ya. Betul, iya. Nanti ke depannya, betul. Nanti semoga nanti ke depannya dengan partisipasi tidak hanya dari Dinas Kepemudaan Olahraga sebagai pembina dan koordinatif dengan yang lain, tapi juga organisasi olahraga sangat penting, masyarakat juga demikian, level pendidikan, dunia pendidikan juga demikian, karena mencetak atlet-atlet itu kan tidak ujuk-ujuk, itu harus mulai proses yang panjang, yang kontinjen dan sebagainya, Nah, karena tadi Pak Ridhotin itu sudah sedikit menceritakan prestasi 2 tahun terakhir, bahkan dari SEA Games, kemudian yang terbaru adalah dari Solo kemarin Pak ya. Ternyata Demak punya kontribusi gitu Pak. Betul, bisa juara untuk level nasional, bahkan internasional. Bahkan internasional. Kira-kira Pak, kalau kita boleh tahu, anggaran dan dukungan dari Pemda untuk kegiatan prestasi olahraga gimana Pak? Ya, kalau anggaran
untuk prestasi olahraga Kabupaten Demak sebenarnya yang baik itu lewat kelembagaan organisasi keolahragaan maupun di Dipora sendiri sebenarnya sudah cukup signifikan ya, bila dibandingkan dengan daerah yang lain. Itu baik itu lewat yang KONI, NPCI maupun dari Dinas Pemuda dan Olahraga sendiri ya. Dan di situ saya melihat dengan Demak yang ada 33 cabang olahraga yang aktif, itu kemudian bisa kemudian diberdayakan melalui anggaran tersebut ya. Tapi yang paling utama bagaimana memaksimalkan anggaran yang ada tersebut dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan olahraga sesuai dengan cabang olahraga yang ada tersebut. Dan paling utama ya ini rekrutmen atlet. Ya, rekrutmen atlet itu harus berkenambungan, tidak boleh terputus. Jadi itu yang paling utama. Kemudian pembinaan gitu ya. Kemudian di samping seleksi kemudian kompetisi. Kompetisi kalau di sekolah ya mungkin dari satuan pendidikan bisa ya. Kemudian berlanjut lagi level kecamatan ya. Kemudian level lagi mungkin dari kejurkap kecamatan ke tingkat kecamatan, kejuaraan kecamatan, langsung naik lagi ke tingkat kabupaten, kemudian lewat Popda kabupaten, kejurkap kabupaten, kemudian sampai provinsi, sampai nasional. Nah itu yang paling utama, saling berjenjang satu dengan yang lain. Ini Pak, tadi jenengan sudah sedikit banyak menjelaskan kaitannya dengan rekrutmen, terus kemudian pembinaan. Sejauh ini bagaimana Pak pembinaan di Kabupaten Demak kaitannya dengan atlet, terus kemudian termasuk mungkin yang tidak kalah penting adalah rewardnya juga dari pemerintah daerah. Betul. Bagaimana Pak pembinaannya? Kalau pembinaan reward, alhamdulillah kalau saya selama di Dinpora ini dari organisasi keolahragaan maupun juga dari cabang-cabang olahraga, ini sangat bagus, aktif ya, dari 3 TW kebanyakan aktif ya. Dan ini memang perlu kita apresiasi karena tanpa mereka, kami dari Dinas Pemuda dan Olahraga nggak bisa kemudian berjalan ujuk-ujuk memenangkan prestasi. Kita kan hanya nanti ada pembinaan, kemudian koordinatif, kemudian dukungan dan masuk anggaran dan sebagainya yang lewat APBD dan sebagainya. Ini yang paling utama, pembinaan ini kita saling kolaborasi, sinergitas ya dari antara dunia pendidikan, masyarakat dan sebagainya itu saling sinergi ya. Termasuk kalau di dunia pendidikan ada alhamdulillah di SMA 3 ya. SMA 3. Nah, itu ada KKO, kelas khusus olahraga itu sangat mendukung, Nah, ini meskipun kita nggak bisa mendanai secara langsung, tapi partisipasi mereka dan untuk peningkatan prestasi olahraga usia pelajar ini sangat mendukung. Juga yang lain-lain dari masyarakat sendiri ya. Karena olahraga itu juga dari masyarakat, dari kepedulian masyarakat, kemudian mereka masuk di cabang olahraga, mengelola olahraga, membina dan sebagainya. Nah, ini yang paling utama. Berarti paling itu kan harus menumbuhkan mindset masyarakat. Betul, mindset olahraga masyarakat, kemudian bagaimana masyarakat bisa tumbuh sebagai olahraga prestasi, di samping olahraga sebagai pendidikan masyarakat dan sebagainya. Ya. Kemudian tadi kaitan reward. Reward itu memang alhamdulillah kita kemarin yang untuk level nasional, internasional, kemarin kita dari Pemkab dan KONI itu 50 juta per orangnya dari yang kesulitan internasional Pak ya? Ya internasional kemarin. Itu yang apa Pak? Emas, perak, atau ini yang, apapun event yang kemarin itu dapat perak untuk yang para game Asian Para Badminton juga 50. Kemudian yang ini yang dapat emas di Vietnam, yang dayung juga 50. Kemudian yang level kemarin di PON kita juga ada apresiasi penghargaan reward pada juaraan tersebut ya. Iya, ada. Sebenarnya ya Pak. Kalau cabur itu kan banyak Pak ya? Betul, 33 ya. 33 di Demak. Nah, ada enggak misalnya dari Dinpora itu sendiri ada mapping atau pemetaan mana-mana cabur yang menjadi prioritas dan kebanggaan Demak, karena tidak semua kan karena dukungan terbatas, logistik juga sangat kurang bisa jadi Pak ya. Ada prioritas cabur tertentu yang kemudian disupport untuk yang untuk dalam event-event daerah dan sebagainya, karena memang kalau kita mengikuti event seperti itu kan juga butuh anggaran yang tidak sedikit juga. Ada enggak prioritas di Demak? Ya, itu ada. Memang dari dari Dinpora, 18 kabupaten lewat Dinas Pemuda dan Olahraga, kita punya mapping. Kita punya kemudian memetakan olahraga mana yang memang unggulan, kemudian memang punya kualitas yang bagus untuk pengembangan olahraga Demak yang sudah bagus nonton ya, termasuk dayung. Dayung ya, kemarin itu termasuk kita ada tarung derajat, kemudian yang gulat dan lain sebagainya. Ini yang olahraga seperti itu yang punya prestasi baik itu lengkap di pelajar di Popda maupun di Prof dan sebagainya. Termasuk ini kita support terus nggih. Iya. Kemudian kita reward di tingkat Popda kemarin juga dari Dinpora sendiri kami punya reward yang kemarin berprestasi di tingkat provinsi di tahun Iya. Sama kita. Oh, gitu Pak ya.
Berarti hanya tidak semua jenis olahraga ya Pak ya? Tidak semua jenis olahraga bukan berarti kita mengeliminir, memarginalkan olahraga yang lain. Tetap kita dukung, kita support melalui organisasi mereka masing-masing. Kan ada organisasi ya? Baik itu KONI maupun induk organisasi di masing-masing cabang olahraga. Karena KONI itu kan rumah besarnya. Betul, ya, kita nggak boleh meskipun ini yang kita unggulkan seperti ini, tapi kita memarginalkan atau mengeliminir yang lain tidak bisa. Tetap kita harus kita support. Mari bersama-sama bagaimana semua cabang olahraga yang di Demak ini tetap bisa maju berkembang sesuai dengan tujuan daripada olahraga yang kita jadi acuan untuk lebih berprestasi. Ya. Gitu. Artinya kalau kita bicara prestasi tidak bisa kita lepaskan yang namanya infrastruktur olahraga. Betul, iya. Itu Pak ya? Iya. Nah, kalau saya melihat sejauh mana infrastruktur Kabupaten Demak yang dimiliki Pak oleh Pemda atau mungkin swasta yang bisa menumbuh kembangkan prestasi anak-anak itu sendiri. Terima kasih. Kalau sarana prasarana memang jadi salah satu bagian untuk peningkatan kapasitas di dunia olahraga, khususnya menjadi program di Kabupaten Demak. Bahkan menjadi program unggulan Bupati. Kalau sport center ini yang kita bangun, ini salah satu sport center yang KONI kita bongkar. Itu Pak ya? Iya, ini menjadi salah satu nanti olahraga yang akan olahragawan, atlet-atlet ya. Untuk itu bisa untuk memayungi bahwa kita punya sarana prasarana yang benar-benar representatif dan punya standar. Itu kan sport center sekarang kan masih rencana tak Pak? Belum jadi. Sudah, itu sudah bukan rencana, sudah tahap implementasi pelaksanaan kegiatan. Sudah kita bangun. KONI nanti rencana. Tapi belum jadi. Belum, ini sudah mulai ini di tahun timur ini sudah kita jalan, kemudian perubahan anggaran, kemudian nanti dilanjut di tahun 2023. Di situ nanti akan ada gedung KONI yang representatif, bisa untuk main volley, main futsal, semua bisa. Sport center itu berarti tempat pusatnya olahraga. Meskipun enggak semuanya, tapi nanti yang atletik nanti akan lintasan sampai 8 lintasan yang sesuai standar. Kemudian sepak bola yang ada saat ini nanti akan sesuai standar. Panjangnya. Ini selama ini ternyata belum sesuai. Di sini nanti juga ada atletik, lempar lembing, kemudian tolak peluru, panahan, kita validasi dan sebagainya. Termasuk nanti sarana prasarana yang lain ada di situ. Dan itu Pak ya. Berarti nanti kalau boleh tahu anggaran untuk sport center itu berapa? Anggaran sebenarnya kalau melihat itu sudah ada di pelangnya. Kita ada di pelangnya. Di pelang di luar itu Pak ya. Di pelang luar monggo nanti bisa dilihat berapa, siapa yang mengerjakan dan sebagainya, masyarakat bisa mengawasi ada di sana. Kemudian yang lain, pertanyaan yang lain kaitan dengan bagaimana sarana dari swasta dan sebagainya. Alhamdulillah kalau saya melihat tidak hanya di desa-desa kan betul, bagus. Betul. Termasuk dari Dewan anggaran juga dari desa ke sana. Aspirasi saya mensupport. Kenapa? Karena untuk pengembangan olahraga di sana ternyata demikian, termasuk untuk lomba olahraga. Khususnya Pak ya, sepak bola dan juga gedung olahraga bagus. Kayak kemarin ketika ada event-event tertentu kami pinjam malah di milik desa, di mall dan sebagainya untuk kegiatan kejurkap, kejuaraan itu kita nggak milik kita sendiri, kita malah dari masyarakat, dari desa itu yang dipunyai kita pinjam di sana. Gor-gor itu Pak ya? Gor-gor. Ini itu salah satu aset kita yang dipunyai kita, yang itu memang tumbuh kembang di masyarakat dan pemerintahan desa. Dan ini memang kita support, dan saya selaku Kepala Dinas Olahraga Dinpora mengapresiasi. Nah ini kan bisa bersinergi, khususnya sarana prasarana ini bisa kita gunakan untuk pengembangan prestasi atlet tersebut. Ini Pak, sebelum kita bicara lebih lanjut lagi juga Pak, ada enggak strategi khusus kaitannya dengan program-program apa yang menjadi program prioritas? Bagaimana? Karena tema kita kan bersama, bersama itu kan berarti kan kolaborasi, bersama-sama. Dengan tadi yang kita sampaikan dengan pemerintah desa dan seterusnya yang punya aset, supaya endingnya kan juara. Betul. Ada enggak strategi khusus yang diprioritaskan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga? Betul. Kita itu kan dalam pengembangan sebuah olahraga tidak bisa berjalan sendiri. Kita kolaborasi, koordinasi, dan saya katakan yang tadi, baik organisasi masyarakat, pemerintahan desa, maupun juga dengan koordinasi ke organisasi olahraga, termasuk cabang olahraga, termasuk kejurkap. Misalnya kejurkap
kemarin nanti akan dilaksanakan juga bulu tangkis sebagai contoh. Ini kan nanti juga kita kerjasama dengan cabur tersebut dan juga mungkin organisasi keolahragaan termasuk KONI, bagaimana kemudian melaksanakan kejuaraan tersebut. Itu salah satunya. Kemudian yang lain termasuk kemudian Prapor dan sebagainya, kita kan juga koordinatif ya, dalam pelaksanaan dalam nanti bisa menelurkan atlet-atlet yang berprestasi nanti maju ke Porprov di tahun 2023 ya. Gitu demikian kita bisa. Tadi yang Pak, yang mungkin agak ada enggak target khusus dari Dinas Pemuda dan Olahraga kaitannya dengan tadi kan misalnya ada juara urutan ke-8. Ya, kemudian ada enggak target khusus yang kemudian barangkali bicara dari evaluasi tahun kemarin yang kita gunakan untuk pedoman dan pelaksanaan tahun ini? Tetap kita harus ada punya target. Target itu ending tujuan yang akan kita capai, gitu kan. Kalau nggak punya target saya yakin jangan urutan 8 sampai misalnya demikian di Popda, nggak boleh. Kita nanti tetap harus punya target minimal misalnya 3 besar atau syukur 1 besar gitu. Bisa memotivasi termasuk kami pelaku-pelaku olahraga di dinas maupun yang lain, termasuk pada atlet yang berkompetisi di sana. Kalau kita nggak punya target, otomatis kan nonsen, kita akan melaksanakan yang terbaik gitu. Iya tetap. Nah, tadi kan bicara di sport center, Pak. Nah, sekarang masih tahap pelaksanaan pekerjaannya, Pak ya. Betul ya. Kira-kira target jadinya kapan, Pak, sport center itu, Pak? Target jadi ini yang gedung KONI ini nanti di tahun 2022 kita selesai. Nanti kalau yang kurang-kurang nanti akan kita ditindaklanjuti di 2023. Kemudian di perubahan anggaran, insyaallah nanti juga akan kita bangun ya ini untuk lintas statistik, stadionnya lapangannya dan sebagainya di perubahan anggaran ini. Di perubahan anggaran 2022 ini ya. Semoga nanti mohon doanya nanti bisa berjalan dengan target sesuai dengan target waktu. Ya. Karena memang nuwun sewu, Pak. Sport center itu sudah banyak dinanti oleh masyarakat. Iya, betul. Karena kita itu nuwun sewu kalau dengan tetangga kabupaten, kita agak dalam infrastruktur Pak. Kita jauh kan karena memang sana alatnya lengkap dan seterusnya, kita kadang tidak punya kan gitu. Itu yang betul. Itu yang menjadi kendala kita. Kalau kita misalnya ada pekan olahraga daerah mungkin atau yang setingkat kewilayahan kemarin Karisidenan misalnya demikian, kita mau meletakkan sarana prasarana di mana dan sebagainya memang kesulitan. Apalagi yang level Popda misalnya, yang level Jawa Tengah di Demak dan sebagainya, karena belum mampu karena memang belum punya sarana prasarana. Nah ini yang perlu kita kemudian pikirkan, ini termasuk dari unggulan Ibu Bupati sendiri, dan ini Ibu Bupati sendiri yang memimpin langsung untuk menggunakan sport center ini atas saran Ibu Bupati, kemudian didukung anggaran dari Dewan dan sebagainya, sehingga semoga nanti terwujud menjadi sebagian sarana prasarana olahraga yang representatif khususnya dalam pengembangan olahraga prestasi di Kabupaten Demak, maupun olahraga juga yang lain untuk masyarakat juga. Iya. Karena memang kalau kita lihat di tangga kabupaten sebelah itu kan tingkat kecamatan itu ada gor misalnya sepak takraw dan seterusnya. Kalau kita itu meskipun tadi di balai desa sudah sedikit mulai banyak kemunculan gor-gor dan seterusnya kan gitu, Pak. Kita kalah memang betul. Kalau kita bandingkan dengan kota Semarang jelas jauh. Jauh, Pak. Nah, kalau Semarang itu kan banyak klub yang kemudian berafiliasi betul. Makanya kalau kita tadi bicara prestasi kan kalau tidak bisa lepas dari namanya sarana prasarana kan itu, Pak. Betul, tidak boleh dilepaskan. Ini Pak, kalau kita lihat dalam tren akhir ini kan itu kan budaya masyarakat kita untuk berolahraga itu kan tinggi, Pak. Termasuk yang kalau di Kabupaten Demak itu adalah alun-alun, Pak. Saya lihat juga banyak yang melakukan jogging dan olahraga dan seterusnya, Pak. Di sana itu kan juga ada alat-alat untuk olahraga kecil-kecilan, Pak. Ya kan, Pak? Tapi sekarang kok banyak yang sudah tidak terawat, Pak. Olahraga, itu yang untuk itu karena cukup membantu kalau saya pakai betul, gimana, Pak, itu, Pak? Memang kalau di alun-alun itu memang itu menjadi representasi kita di Kota Demak, sehingga PKL dan sebagainya nggak boleh di sana. Itu memang karena peruntukan kita untuk masyarakat, agar masyarakat itu nyaman termasuk untuk olahraga. Karena itu kemudian sarana prasarana yang ada di sana nanti kami akan koordinasi yang ada di sana, mana yang memang dibutuhkan, mana yang rusak dan sebagainya, moga bisa nanti dilaporkan, nanti akan kita tindak lanjuti dan koordinasi dengan instansi terkait yang kemudian
membuat sarana prasarana tersebut dan di alun-alun. Karena itu kan cukup membantu, Pak. Betul, Dulu 2 tahun 3 tahun yang lalu kan masih ada, sekarang untuk tipis-tipis lah istilahnya. Tapi ini gitu, masih ada itu yang untuk road dan sebagainya. Ya masih, tapi kan maksudnya kita kalau kita lihat kan karena memang animo masyarakat yang olahraga pagi itu kan apalagi kalau weekend, Sabtu, Pak. Minggu, Weekend Sabtu Minggu itu luar biasa Pak banyaknya. Nah, itu kadang ya mungkin karena manusia banyak tahunya kan wah lah gitu Pak. Makanya kita pengennya juga menumbuhkan spot-spot kecil lah termasuk di alun-alun meskipun sudah ada di mana tadi Pak? Di sport center di KON itu Pak. Iya, betul. Nah, jadi ada sarana pendukung ya untuk olahraga. Iya, biar kita itu kan olahraga itu kan memang kita harus kita dari hulu hingga hilirnya gitu Pak. Karena kita itu kalau saya dulu itu mau olahraga misalnya Demak mau cari tempat misalnya untuk bulu tangkis. Kita kan tidak kesusahan Pak. Bahkan kalau nuwun sewu Pak di Demak itu ikonnya kan bulu tangkis itu kan di Gun Manjiwan Pak. Betul, Itu antrinya itu. Tapi sekarang udah banyak. Artinya antri meskipun ada juga di Polres Lama, kemudian di desa-desa juga desa-desa banyak. Ini yang menjadi endingnya kan sehat Pak. Betul, Jika masyarakatnya sehat kan, maka cetak juara ini kan juara bukan juara juara itu Pak, juaranya juara sehatan itu Pak. Ya, tujuan olahraga kan demikian, tujuan. Nah, ini ternyata sudah 30 menit kita ngobrol gitu ya. Mungkin Pak sebelum kita akhirnya ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan untuk KP Demak kaitan dengan Hari Olahraga Nasional, Pak. Ya, dengan Hari Olahraga Nasional tahun 2022 ini dengan tema bersama cetak juara, monggo kami selaku Kepala Dinas Kemudahan Olahraga Kabupaten Demak mohon kepada masyarakat yang luas ya, khususnya di Kabupaten Demak itu bisa kemudian kita bersama-sama kita berpartisipasi dalam rangka menumbuh kembangkan olahraga. Baik itu selevel kecil apapun itu akan menjadi salah satu bagian. Kemudian yang lebih besar lagi bagaimana untuk peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Demak ini lebih maju dan berkembang. Khususnya di cabang olahraga yang tadi saya sebutkan dari awal demikian. Sebelum kita akhiri Pak, barangkali ada kesan di podcast SMA 1 Demak. Podcast SMA 1 Demak sebenarnya cukup bagus, cukup representatif ya. Mungkin ada penambahan yang lebih bagus lagi untuk pendukungnya. Tapi ini saya sudah cukup representatif untuk level SMA 1 Demak ya. Karena SMA yang lain saya lihat belum ada. Yang adanya tadi Radio Suara Kota Wali. Terima kasih Pak Ridhodin atas waktu dan kesempatan hadir di podcast SMA 1 Demak. Mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu dalam tema yang berbeda. Amin. Mungkin itu pemirsa podcast SMA 1 Demak, obrolan santai kita kaitannya dengan Hari Olahraga Nasional dan sedikit kita membahas bagaimana budaya, bagaimana infrastruktur dan dukungan dari Pemda kaitannya dengan meningkatkan kualitas olahraga di Demak Kota Wali.